Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anna Pama. Di video kali ini aku mau share resep donat empuk, lembut dan montok tanpa ulen. Ini versi donatnya yang tanpa kentan ya. Cocok banget bagi kalian yang mau bikin donat dengan hasil yang empuk, montok dengan tekstur yang super lembut, namun gak mau repot-repot ngulenin adonan. Gampang banget. Penasaran gimana bikinnya? Langsung saja, let's get cooking. Oke, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan, dan bagi teman-teman yang ingin coba atau praktekkan di rumah, ini sudah saya tulis bahan-bahan dan takarannya, tinggal di screenshot. Langkah selanjutnya, siapkan wadah dan kita akan campur bahan keringnya. Sambil diayak, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Teman-teman bisa ganti dengan menggunakan tepung terigu protein tinggi. Masukkan 3 sendok makan gula halus, selanjutnya 2 sendok makan susu bubuk dan 1/2 sendok teh baking powder. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan, lalu aduk rata bahan kering. Kalau misalnya agak ragu raginya masih aktif atau tidak, ini bisa diaktifkan dulu. Larutkan ragi dan 1 sendok teh gula dengan sedikit air hangat, diamkan kurang lebih 5 menit. Jika ngembang dan berbusa artinya raginya masih aktif dan bisa dipakai. Masukkan 2 butir kuning telur, tambahkan juga 1 sendok teh ekstrak vanila, kemudian tuang air sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Aduk pelan-pelan menggunakan spatula hingga semua bahan tercampur rata. Penggunaan air dingin atau air hangat disesuaikan dengan suhu udara di tempat teman-teman ya. Ini saya lagi pakai air dingin karena di tempat saya lagi panas banget. Nah, kalau di tempat kalian cuaca dingin boleh pakai air hangat ya, jadi disesuaikan saja. Kenapa saya menggunakan air dingin? Karena air dingin bisa menjaga kelembaban adonan dan mampu menstabilkan ragi. Jadi setelah semua bahan-bahan tercampur, adonan akan tetap lembut dan mengembang sempurna. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan munjung margarin, dan masukkan bahan terakhir 1/4 sendok teh garam. Kenapa garam terakhir tidak dimasukkan di awal? Ini dimaksudkan agar garam tidak menghambat atau merusak proses kerja ragi. Kemudian aduk hingga margarin dan garam tercampur merata dengan adonan. Adonannya memang lembek dan lengket seperti ini ya, tidak apa-apa, don't worry. Karena kita versinya yang tanpa ulen, jadi kita tidak perlu menguleni adonan, cukup adonannya tercampur rata seperti ini. Selanjutnya bulatkan adonan dan siap untuk di-proofing. Tutup adonan dengan plastik wrap, kemudian proofing atau diistirahatkan selama 40-60 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nasi 1 jam
Ini dia hasilnya, adonannya mengembang cantik banget seperti ini. Jadi setelah diistirahatkan atau di-proofing, adonan bisa ngembang 2-4 kali lipat. Selanjutnya kempiskan adonan, aduk-aduk atau uleni sebentar agar udara yang terjebak di dalamnya bisa keluar. Taburi telanan dengan tepung terigu tipis-tipis agar tidak lengket. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian kecil, untuk ukuran besarnya sesuai selera ya. Di sini saya timbang sekitar 40 gram untuk setiap bulatan ini agar donatnya nanti sama ukurannya. Teman-teman juga bisa dikira-kira saja. Selanjutnya siapkan kertas roti, kemudian taburi tepung terigu tipis-tipis. Ambil bulatan adonan, kemudian rounding sampai permukaannya mulus seperti ini. Kemudian letakkan bulatan adonan di atas kertas roti yang telah ditaburi tepung tadi agar nantinya gampang saat adonan akan diangkat ke penggorengan untuk digoreng. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis dibulatkan. Istirahatkan lagi adonan sampai mengembang 2 kali lipat, tutup dengan kain bersih. Nah, setelah adonan ngembang 2 kali lipat, saatnya kita lubangi bagian tengah adonan dengan tutup botol. Bisa juga menggunakan jari tangan atau spuit, bisa menggunakan cetakan donat atau alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk melubangi bagian tengah adonan. Dan untuk bagian tengah adonan ini nantinya kita akan buat sate donat yang kecil-kecil. Nah, ini dia hasilnya adonan yang sudah kita lubangi tengahnya. Ini sudah siap untuk kita goreng. Ini untuk yang sate donatnya, tinggal ditusuk nantinya menggunakan tusuk sate sebelum digoreng. Oke, selanjutnya panaskan minyak, pastikan minyaknya panas sebelum memasukkan donat. Kemudian goreng donat hingga matang atau ditandai dengan warna keemasan. Cukup 1 kali balik supaya tidak menyerap minyak.
Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Sajikan donat dengan topping sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya donat yang sudah kita bikin tadi. Donat tanpa ketan, hasilnya empuk, lembut dan montok, tanpa ulen dan tanpa dimixer. Selanjutnya tinggal ditambahkan topping sesuai selera. Oke teman-teman, itulah tadi resep dan cara membuat donat empuk, lembut dan montok tanpa ulen, tanpa mixer. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn on the notification bell from my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on my next video. Bye bye.